Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum guru kami Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Ngawi, Jawa Timur mau bertanya. Bagaimana pendapat Buya mengenai wacana tes wawasan kebangsaan untuk para penceramah semua agama dengan tujuan agar para dai paham tentang kebangsaan? Terima kasih Buya. Baik, yang lebih tepat adalah menggalakkan penyuluhan, pembekalan tentang wawasan kebangsaan. Itu yang paling tepat. Untuk siapa? Untuk semuanya. Bukan untuk ustadz saja. Kenapa harus ustadz saja? Kemudian, istilah tes itu sendiri perlu dituntut yang ngetes siapa. Dan materi yang akan diteskan itu apa. Jangan sampai kepleset seperti yang beberapa waktu yang lalu, ngetesnya caranya salah. Dengan pertanyaan memilih Pancasila atau Al-Quran misalnya. Ini kan salah bertanya dan menjerumuskan yang demikian itu. Artinya, setelah diberi wawasan, penyuluhan, baru kemudian sifatnya mengetes itu ya tes belajar. Bukan tes menjebak, tidak. Bukan tes menjebak. Ada mungkin orang nggak hafal Pancasila, tapi sangat Pancasilais ada kok. Apakah gara-gara tidak hafal Pancasila lalu dianggap dia tidak Pancasilais? Oh, tidak. Yang penting kan nilai-nilainya. Karena bisa saja dia lupa dengan Pancasila. Atau karena grogi dia. Nah ini kan pengetesan begitu kan nggak sah. Nilai-nilai Pancasila bukan dihafal. Nilai-nilai yakni tentang wawasan kebangsaan ini adalah bukan sekedar dihafal. Jadi masalah pengetesan itu mungkin sifatnya adalah ya sekolah diajarkan begitu, ada bukunya, panduannya, lalu dites itu wajar. Tapi kalau sifatnya ustadz dites ini ya aneh. Kenapa harus seperti itu? Dan kenapa harus ustadz? Kenapa harus ustadz? Apakah ustadz itu adalah karena dicurigai? Kalau ustadz dicurigai jelas salah dan begini. Atau ustadz itu karena sebagai pembimbing. Kalau sebagai pembimbing bukan dites. Diberi bekal ustadz. Bukan dites. Kalau ustadz dicurigai, kenapa dicurigai ustadznya? Para ulama, para juru dakwah, kenapa dicurigai misalnya? Kalau ustadz dianggap sebagai orang yang paling jitu di dalam menyampaikan pesan, maka bukan dites, diberi pembekalan. Nah, kedekatan penting, membuat pendekatan. Atau duduk dengan para asatidz, para ustadz di guru pembekalan, memberi wawasan kepada jamaah. Dan subhanallah selama ini alhamdulillah kita mendengar ustadz di sana sini selalu mengajarkan bagaimana menjaga persatuan, ukhuwah. Itu kan nilai-nilai Pancasila dan juga masalah kebangsaan. Mendahulukan kebersamaan. Dan justru diantara memahamkan bahwasanya kita ini banyak berbeda-beda. Ada berbeda agama, berbeda suku. Jangan disamakan. Maka di saat mengatakan kita berbeda, itu justru akan menjadi dasar agar kita bisa memahami perbedaan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau ngetes itu aneh. Bukan pengetesan, akan tapi pembekalan. Nah, pembekalan bukan untuk ustadz, untuk semuanya. Hanya tadi pertanyaannya kenapa harus ustadz? Memangnya kenapa ustadz? Ustadz apa ustadz dicurigai kalau ustadz itu tidak Pancasilais atau tidak nasionalis atau tidak ngerti masalah kebangsaan atau bagaimana, atau berbangsa dan negara atau bagaimana? Nah, kan begitu. Kalau iya, wah kenapa kok kecurigaan ini ada? Nah, kalau permasalahannya ustadz itu adalah orang yang paling bisa menyampaikan pesan, maka bukan pengetesan, tapi lagi-lagi pembekalan atau diskusi untuk titip pesan lah, anggap saja begitu. Ustadz yang bisa menyampaikan. Akan tapi apapun yang dimaksud adalah barangkali yang dimaksud dari penanya ini adalah ada hubungannya dengan tidak tahu apakah betul ada wacana ini, wallah alam, ada hubungannya dengan pertanyaan beberapa waktu yang lalu tentang pilihan antara Pancasila dengan Al-Quran yang sudah kita jawab juga. Jadi nggak perlu tentang pengetesan semacam itu, yang perlu adalah pembekalan untuk semuanya. Adapun pengetesan sifatnya adalah ya di kelasnya tersebut.
Jika mengingat ustadz setelah dikasih pembekalan baru nanti ujian, seperti itu. Kalau mengetes pinggir jalan dan sebagainya itu adalah pelecehan juga, peremehan, bahkan nanti bisa saja ini menjerumuskan banyak orang, bukan saja ustadz. Mungkin tengah pasar orang ditanya, kamu tidak hafal apa? Nggak hafal lagu Indonesia Raya, langsung dianggap tidak nasionalis. Ini kan bahaya sekali kalau pengetesan. Kemudian pertanyaannya adalah pertanyaan yang tidak mewakili tentang nilai-nilai kebangsaan, kayak pertanyaan Isan kemarin, itu berbahaya sekali. Jadi yang paling bagus adalah pembekalan. Pembekalan kepada para asatid tentang wawasan kebangsaan. Atau paling tidak justru kita pesan kepada para asatid untuk menyampaikan pesan-pesan tentang kebersamaan, kebinekaan, keharmonisan, dan seterusnya. Itu lebih tepat daripada bahasa pengetesan atau daripada istilah pengetesan. Wallahu a'lam bishawab.